Citayam Fashion Week di mata peneliti dan pemerhati lingkungan. Fenomena Citayam Fashion Week belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini sebenarnya berawal dari tren di kalangan anak muda dari sekitaran Jakarta, seperti Depok, Citayam, dan Bojonggede, Kabupaten Bogor, nongkrong dengan pakaian nyentrik di area Taman Kendala, Duku Atas, Jakarta Pusat. Tren baru ini pun menarik perhatian banyak orang, tak terkecuali peneliti dan pemerhati lingkungan, seperti Putu Yani Pratiwi dan Darina Maulana. Keduanya pun berkomentar soal kaitan fenomena Citayam Fashion Week dan gaya hidup ramah lingkungan di generasi muda. Kalau kita lihat, memang sekarang dari industri fashionnya sendiri, dari bisnisnya, sudah banyak yang diarahkan ke arah ramah lingkungan, seperti dari bahan dan prosesnya, ujar Putu dalam webinar. Adopsi gaya hidup Zero Waste pada Gen Z, yang digelar oleh Saya Pilih Bumi dan Universitas Multimedia Nusantara pada Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022. Putu melanjutkan, dari segi perilaku, anak-anak muda yang ada di Citayam Fashion Week itu telah menerapkan gaya hidup ramah lingkungan meski mungkin tanpa sadar. Mereka tahu kalau mereka tetap ingin stylish, tetap mengikuti tren, tapi apa yang dipakai tidak harus baru, bisa thrift mungkin, memanfaatkan yang ada di rumah, atau bertukar dengan teman-temannya yang lain, kata Putu. Putu yang sebelumnya memaparkan soal gaya hidup Zero Waste di kalangan generasi Z menambahkan bahwa awareness yang telah dimiliki oleh anak-anak muda itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dari segi ekonomi oleh pegiat bisnis. Brand fashion bisa mengadopsi beberapa model bisnis, seperti menyewakan pakaian lama. Jadi bukan menjual, tapi menyewakan, ujarnya. Sementara itu Darina yang merupakan regional program lead dari Zero Waste Living Lab mengatakan, tren Citayam Fashion Week cukup sustainable berkelanjutan, dari sisi sosial dan ekonomi. Kalau ditanya itu ramah lingkungan atau enggak ya, ramah lingkungan itu kan luas ya. Sustainable itu terdiri dari 3 hal, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Fenomena ini kan empowering lokal ya. Misalnya dari economical side, ada pedagang lokal yang diuntungkan karena dagangannya dibeli anak-anak. Lalu dari social side, anak-anak itu kan bersosialisasi, berkumpul untuk melakukan sesuatu yang nggak buruk, ujar Darina. Lalu dari segi environmental atau lingkungan sendiri, Darina berpendapat bahwa itu kembali ke infrastruktur, apakah anak-anak muda itu difasilitasi atau tidak. Memang masih bermasalah karena pedagang kan masih pakai kemasan plastik untuk dagangannya, tapi itu kan sulit diubah. Jadi lebih baik yang bisa, yang punya power yang turun tangan. Menyediakan tempat sampah pilah misalnya, atau ada water station biar anak-anak ini bisa bawa botol minum dari rumah sendiri, ujarnya. Karena ramah lingkungan itu bukan hanya internal atau dari diri kita aja, tapi ada faktor eksternal atau dukungan. Nah, kita yang bisa nih harus memikirkan cara untuk jadi faktor eksternal itu, lanjutnya.